Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudari Nabila Faizah Hanun dari DP3 GTK Kemdikbud Pokja PGP, pemantau simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan keempat. Karena kebetulan saya memiliki jadwal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 18.30 sampai dengan 19.00. Kami di sini sudah mempersiapkan RPP yang nanti kami akan presentasikan berkaitan dengan pembelajaran pemrograman web perangkat bergerak. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdullah Diaskom, kami dari SMK Nurul Jadid. Kami mengampu pemrograman web dan perangkat bergerak. Pemrograman web dan perangkat bergerak ini KD atau kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah memahami konsep teknologi aplikasi web. Yang kedua, mempresentasikan pelbagai teknologi. Di sini mempresentasikan KIKD dasar itu yang pertama adalah memahami konsep teknologi aplikasi web, yang kedua mempresentasikan berbagai teknologi. Memahami konsep teknologi aplikasi web. Tujuan pembelajaran dalam memahami konsep teknologi aplikasi web ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan sejarah teknologi web dengan cara kerja web. Yang kedua, menganalisis penggunaan aplikasi web. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah menjalankan aplikasi web menggunakan browse. Yang keempat, mempresentasikan berbagai teknologi web. Yang kelima, menginstalasi paket aplikasi web. Jadi, tujuan pembelajaran dari ini kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum melangkah kepada penjelasan sejarah, menganalisis penggunaannya dan yang lain-lainnya. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya agar apa yang kita inginkan tercapai. Yang pertama, sejarah teknologi web dengan cara kerja web. Di situ sejarahnya yang pertama adalah www. World Wide Web di situ, yang mana merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet, yang dapat memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan mencari informasi yang diperlukan. Itu sejarah World Wide Web-nya. Yang kedua, web itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang dilakukan Charles di Swiss. Yang ketiga, internet dan web merupakan dua hal yang berbeda. Internet dan web ini merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa? Internet itu lebih ke perangkat keras, sedangkan webnya lebih mengarah kepada perangkat lunak. Itu sangat berbeda sekali. Karena banyak orang-orang itu mengartikan antara web dan internet itu sama, padahal berbeda. Internet dan web itu adalah dua hal yang berbeda. Internet lebih ke perangkat keras, sedangkan web lebih ke perangkat lunaknya. Yang keempat, halaman depan web ini disebut dengan homepage. Halaman depan web itu ketika sampean searching di Google, searching internet itu, halaman depannya itu disebut dengan homepage. Yang kelima, di sini berkaitan dengan sejarah. Penyajian informasi melalui web dapat dinikmati pemakai komputer melalui browse yang terhubung ke internet melalui HTTP. Jadi, penyajian informasi itu melalui web dapat dinikmati pemakai komputer melalui browse yang terhubung ke internet melalui HTTP.
Apa itu website? Tadi kan kita belajar perbedaan antara internet dan website. Apa itu website? Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menyajikan informasi serta diletakkan di dalam sebuah server atau hosting yang mana untuk mengaksesnya melalui halaman depan atau homepage tadi menggunakan jaringan internet. Jadi, sangat beda sekali antara internet dengan website. Ini menggunakan internet untuk mengakses website seperti itu. Website seringkali disebut sebagai website, situs atau situs web. Agar dapat diakses di internet, maka sebuah website membutuhkan dua komponen yang harus ada, yaitu domain dan hosting. Domain itu contohnya seperti .com, .sch.id, ada juga kalau kalau perguruan tinggi itu biasanya menggunakan .id biasanya. Dan juga ada hosting. Hosting itu banyak. Ada dapur hosting di sana nanti menyediakannya. Ada rumah web juga di sana juga banyak. Contoh alamat website SMKNJ. Nah, di sini saya memberikan contoh alamat website miliknya SMK Nurul Jadid. Apa alamatnya? www.smknj.sch.id. Maka jika diakses akan tampil homepage seperti gambar di bawah ini. Halaman web merupakan bagian yang berisi profil, program keahlian, galeri, dan lain-lain. Yang ketika diklik akan mengarah ke halaman berupa informasi yang berbeda dengan homepage. Nah, ini ketika diklik. Contohnya kita langsung praktek. Kita langsung buka di sini SMK Nurul Jadid. Nah, seperti ini. Ini ketika kita klik SMK Nurul Jadid seperti ini akan muncul halaman-halaman dari profil, program keahlian, galeri. Ketika kita klik profil, visi dan misi akan menuju ke halaman visi dan misi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengakses sebuah alamat website, nanti akan muncul seperti ini. Cara membuka website. Cara membuka website itu dapat dibuka dengan dibutuhkannya sebuah browser seperti Firefox, Edge, atau Chrome. Tadi saya menggunakan Edge atau Google Chrome juga boleh. Anda cukup mengetikkan URL di kolom browse untuk dapat membuka website. Sebagai contoh, silahkan kita klik www.smknj.sch.id di kolom browse-nya. Website pun dapat diakses dengan mencari kata kunci tersebut di mesin pencarian seperti Google. Contohnya Anda ketikkan kata kunci fusi website dan yang lain-lainnya. Seperti ini tadi yang saya contohkan, kita menggunakan Edge. Ketika kita mengetikkan SMKNJ, akan muncul di Google seperti ini. Di Edge akan muncul seperti ini. Banyak. Ada SMKNJ, ada berita, ada profil, ada produk kreatif dan kewirausahaan. Banyak pokoknya seperti ini. Produk kreatif dan kewirausahaan juga ada di sini. Jadi, ketika kita ingin mengakses alamat domain www.smknj.sch.id, tinggal mengetikkan di Google atau di Edge atau di Chrome dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis website. Ada beberapa jenis website yang dapat Anda temukan, diantaranya adalah ada company profile, ada toko online yang sekarang sudah ngetrend seperti Shopee, terus ada juga Tokopedia dan yang lain-lainnya. Ada blog, ada web portal, ada search engine, ada forum, ada sosial media dan yang lain-lainnya. Itu jenis-jenis website. Selanjutnya, cara kerja website. Seperti apa sih cara kerja website? Cara kerja website itu user, ini user namanya. User atau pengguna yang akan mengakses suatu website. Nah, dia mengakses suatu website berupa URL tadi, SMKNJ tadi, melalui browse media atau menuju URL yang diakses melalui ini. Melalui web browse. Web browse ini adalah kliennya. Nah, di sini URL ini alamatnya.
User mengakses itu web browse. Selanjutnya, web browse tersebut mengirimkan permintaan berupa HTTP. Nah, HTTP request ini merequest kepada web server yang ada di sini. Nah, web server ini layer-layer. Nah, di sini ada layer-layer TCP atau IP. Kemudian web server memberikan web file yang di-request jika ada. Jika file atau yang di-request yang diminta itu ada, maka dia akan menampilkan, akan di-display. Begitu saja, namun web server memberikan respon kembali kepada web browse melalui HTTP. Nah, melalui HTTP ini, HTTP responnya seperti apa? Nah, melalui layer-layer TCP IP, kemudian baru diterima oleh web browse, lalu dikirimkan kepada user berupa display. Nanti melihat, nanti muncul seperti itu. Ini cara kerja website itu seperti itu, keliling ini. Apabila tidak ada, ya not found. Apabila ada, akan ditampilkan, akan di display. Itu cara kerja website. Ada dua bagian utama dalam aplikasi website. Dalam aplikasi web itu ada bagian utama, ada sisi klien, ada sisi server. Kata yang saya tadi di sini sebelumnya, ada sisi klien, ada sisi server. Ada dua ini, sisi klien, ada sisi server. Sisi klien dalam hal ini adalah PC atau bisa disebut juga dengan perangkat mobile atau HP yang terhubung ke jaringan internet. Itu sisi kliennya. Klien, HP atau PC dapat mengakses aplikasi web melalui web browse seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, web browse lainnya seperti Edge yang tadi saya gunakan. Sedangkan server merupakan perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus dan digunakan untuk menyimpan aplikasi web di situ beserta database server yang siap untuk diakses oleh klien. Nah, seperti itu. Servernya itu merupakan perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus, yang tinggi pokoknya speknya. Klien bertugas meminta halaman web akan meneruskan ke server yang mana aplikasi web berada. Selanjutnya, komputer server akan mengolah permintaan dari klien saat halaman web yang diminta ditemukan. Maka komputer server akan mengirimkan ke komputer klien dan halaman web yang diminta akan ditampilkan di web browse pada komputer klien. Itu adalah bagian utama dari aplikasi web. Berbagai teknologi aplikasi web tadi sesuai dengan KD yang sudah dijelaskan dan tujuan pembelajaran. Berbagai teknologi aplikasi web, ada beberapa teknologi aplikasi web diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah MySQL. MySQL itu merupakan sebuah software basis data server untuk menyimpan data aplikasi web yang akan dikembangkan. Ada juga JavaScript, yang mana JavaScript ini adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. JavaScript ini sekarang banyak digunakan. Ada juga Ajax. Ajax itu adalah suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi web interaktif. Ada juga Java. Java adalah bahasa natif atau bahasa asli yang dipakai untuk membuat aplikasi Android. Sehingga, jika Anda berencana untuk fokus mempelajari pembuatan aplikasi Android, maka belajar Java adalah pilihan yang paling tepat. Ini berbagai teknologi aplikasi web. Banyak. Ada XAMPP, ada MySQL, ada semuanya dan yang lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.